Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Matt? Yang pasti informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah awan panas Sinabung telan 7 korban jiwa. Ada pula wajah bersih anak sungai Ciliwung. Ya, sementara itu dalam segmen bincang nanti kita akan membahas tentang outlet kaum duafa dan pemirsa inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, berita duka datang dari Provinsi Sumatera Utara. 7 orang warga desa Gamber meninggal dunia dalam peristiwa luncuran awan panas yang terjadi pada Sabtu tanggal 21 Mei lalu. Ya, awan panas turun saat warga Gamber berladang di zona merah atau kawasan berbahaya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban tewas akibat awan panas yang terjadi pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Meski telah dilarang, namun warga yang sudah direlokasi ke tempat aman mengabaikan larangan aktivitas berladang di zona merah karena tuntutan ekonomi. Akibatnya ketujuh korban yang bernama Kirman Milala, Irwansyah Sembiring, Nantin Borusitepu, Leo Parangin-angin, Ngulik Ginting, Ersada Ginting, dan Ibrahim meninggal dunia. Sementara Cahaya Sembiring dan Cahaya Buru Tarikan masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Panasnya sampai di sini ada sekitaran masyarakat infonya yang meninggal di sekitaran sini dan ada juga yang luka-luka di sekitaran sana. Gitu. Berapa korban tadi yang udah dievakuasi, Pak? Tadi dapat informasinya baru 5, 2 yang luka-luka dan 3 orang yang meninggal. Gitu. Datang ke rumah sakit umum 7 orang, yang meninggal 3. Laki-laki 2, perempuan 1. Yang luka bakar serius 4 orang. Laki-laki 3, perempuan 1. Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara mengalami erupsi pada hari Sabtu 21 Mei 2016 lalu. Menurut pengamat BNPB, gunung berapi yang berada di sebelah barat Indonesia tersebut memuntahkan abu vulkanik setinggi 3 km ke udara. Gunung setinggi 2.600 meter ini sempat tercatat tidak aktif sejak 4 abad yang lalu, sebelum akhirnya mulai menunjukkan aktivitas kembali pada Agustus 2010. Baik, kita kembali ke Jakarta pemirsa. Sejak tahun 2014, pemerintah DKI Jakarta menargetkan Dinas Kebersihan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mewujudkan 128 anak sungai di ibu kota bersih dari sampah. Salah satu sungai yang kini terlihat bebas dari tumpukan sampah adalah anak sungai yang di Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat. Kondisi air terlihat lebih jernih dan tidak berbau. Berwarna hitam, berbau, dan dipenuhi banyak sampah. Ya, itulah gambaran sejumlah anak sungai yang biasa kita temui di sepanjang jalur ibu kota. Meski begitu, secara perlahan sungai di Jakarta mulai dibenahi untuk meninggalkan predikat buruk yang terkesan kotor dan kumuh. Seperti anak sungai Ciliwung yang berada tepat di belakang gedung LTC Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Meskipun sesekali aliran anak sungai ini masih dilewati oleh beberapa sampah yang dibuang oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Namun penampakan sungai ini jauh lebih bersih jika dibandingkan dengan anak sungai lainnya yang ada di ibu kota. Warna airnya pun cenderung lebih jernih dan tidak berbau. Sudah 3 tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta mulai menggerakkan pihak UPK Badan Air Dinas Kebersihan untuk terus menjalankan kegiatan rutinnya, membersihkan anak sungai Ciliwung. Dalam proses pembersihan sungai di Jakarta, khususnya wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pihak UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta menurunkan 7 hingga 12 petugas kebersihan setiap harinya di sekitar area pintu air tangki hingga Pinangsia dan Pangeran Jayakarta, Jakarta Barat. Upayanya ke depan kita sungai itu ya, harus bersih. Harus bersih itu artinya tentunya dari masyarakat lagi kembali ke masyarakat. Kalau yang standby kita titik beratkan di mana kita ada saringan. Di situ ada pintu air juga, di situ ada pompa air. Nah, tentunya itu kita tetap dijaga 24 jam. Upaya yang lainnya kita walaupun teman-teman kita yang di pompa air itu ada tiap 24 jam. Tentunya kalau memang itu sampah, secara insidental tetap kita kirim teman-teman kita PHL. Ya sekarang bersih gitu, kan soalnya kan tiap hari dibersihin gitu. Jadinya sampahnya juga kurang. Ya namanya dulu mah jarang dibersihin, jadinya sampahnya kan banyak gitu. Udah gitu bau. Ya udah enak dipandang sih, udah sampahnya nggak banyak gitu.
Terus baunya juga iya sih kekurangan. Setiap harinya petugas UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta bekerja selama 8 jam sehari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dalam sehari, pihaknya dapat mengumpulkan 2 hingga 6 kubik sampah yang sebagian besarnya terdiri dari sampah rumah tangga, yang diangkat menggunakan 1 hingga 2 mobil kebersihan. Untuk memantau warga agar tidak kembali membuang sampah ke sungai, Pemprov DKI Jakarta memasang 5 CCTV di area Anak Ciliwung bawah Pangeran Jayakarta. Seluruh aktivitas di bantaran anak Sungai Ciliwung ini terekam dan dapat diterima langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. Nova Monika, Budi Wirotomo, DAI TV. Pemandangan sungai bebas dari sampah kini juga terlihat di Kali Jati Padang, Jakarta Selatan. 3 tahun lalu Kali Jati Padang penuh dengan sampah dan menyebabkan pendangkalan. Ya, sejak rutin dibersihkan, 30% sampah sudah terangkat dan mengurangi dampak banjir Kecamatan Pasar Minggu. Apa yang Anda lihat dari Kali Jati Padang ini? Bersih dan tidak lagi ada sampah berserakan? Ya, ini berkat kerja keras dari pasukan Orange atau PHL Badan Air dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020. Inilah kondisi Kali Jati Padang yang sudah mulai bersih dibandingkan 3 tahun yang lalu. 30% sampah dari kali sudah mulai berkurang secara perlahan. Pasalnya puluhan pasukan Orange diterjunkan setiap harinya untuk membersihkan kali dari sampah pepohonan maupun sampah dapur yang dibuang oleh masyarakat. Sejak jam setengah 8 pagi hingga setengah 4 sore, para PHL berjibaku mengupayakan kelancaran air kali yang bermuara di Kali Ciliwung ini. Mulai dari membersihkan sampah di permukaan hingga ke dasar kali, membersihkan sampah yang tersangkut di jaring, hingga mengangkut berkarung-karung sampah ke mobil sampah. Menurut Nuryono selaku Kepala Seksi Kecamatan Pasar Minggu, setidaknya tercatat sebanyak 3 kubik sampah dari Kali Jati Padang yang bisa dikurangi per harinya. Jadi untuk khusus Jati Padang itu sekitar 1 kilo lebih ditangani oleh Badan Air dengan jumlah 20 orang. Produksinya tiap hari itu sekitar 2-3 meter kubik yang langsung dibuang ke Bantar Gebang. Sampai saat ini, kerja keras dari 4 ribuan personil PHL Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah menyumbang sebesar 35% dari sampah keseluruhan yang terkumpul di Bantar Gebang. Penerjunan PHL ini terus dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari bencana banjir. Mewujudkan wajah kali bersih di Jakarta menjadi target yang ingin dicapai para PHL yang diterjunkan ke lapangan. Namun sejatinya kebersihan kali di Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab para PHL, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama dalam tertib membuang sampah. Dona Puspita, Denny Kristiawan, DAI TV. Baik, masih seputar sungai di ibu kota, pemirsa. Bersihnya sungai dari sampah tak lepas dari peran petugas harian lepas dari unit pengelola kebersihan Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Tiap harinya mereka mengeruk sampah dan lumpur agar kedalaman sungai bertambah. Berstatus menjadi PHL Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak pernah membuat Eko rendah diri. Eko adalah salah satu petugas pasukan Orange yang bertugas membersihkan Kali Jati Padang, Jakarta Selatan. Sebagai orang yang harus terjun langsung ke dasar kali selama 8 jam sehari, Eko tidak pernah risih dengan keruhnya air kali dan bau tidak sedap. Berbagai penyakit seperti gatal-gatal dan kutu air pun pernah dialaminya. Baginya, ini hanyalah tantangan kecil yang menjadi seni dalam mengais rejeki. Turut mewujudkan kali bersih di Jakarta menjadi alasannya untuk terus bertahan menjadi PHL sejak 1,5 tahun yang lalu. Bahkan ia tidak segan saat harus menyelam untuk membersihkan sampah yang berada di dasar kali. Wah enggak Mbak, saya bangga kerja di UPK. Ya bangganya, ya sekarang siapa lagi yang untuk bersihin Jakarta, itu aja. Kini kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Walau kondisi air kali masih terlihat keruh, namun aliran air kini tidak lagi terhambat dengan sampah. Eko berharap masyarakat Jakarta juga bisa mendukung dirinya dengan tertib membuang sampah. Ya harapan kedepannya semoga Jakarta kita nih untuk masyarakatnya terutama jangan membuang sampah ke Kali Ciliwung, terus kali-kali yang jalur Pasar Minggu. Bagi Eko, pekerjaan menjadi petugas kebersihan kali adalah pekerjaan yang mulia.
karena dapat membantu mewujudkan wajah kali bersih di Jakarta. Dona Puspita, Denny Kristiawan, DAI TV. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang outlet untuk kaum duafa, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang outlet untuk kaum duafa. Nah ini Vinca, ini banyak kemudian masyarakat di Indonesia masih minim untuk memiliki kemampuan membeli pakaian yang menjadi akhirnya kemudian menjadi latar belakang didirikannya sebuah outlet yang memang ada pakaian dan sekarang sebenarnya sudah berkembang lebih luas, tidak hanya pakaian saja, dan ini gratis untuk kaum duafa atau kaum marginal. Berarti ada tempat khusus untuk mereka bisa mendapatkan pakaian ya, tetapi tidak harus membeli ya? Betul sekali, tapi Vinci tidak bisa ya? Tidak bisa, karena saya tidak termasuk kaum duafa Iya ya? betul sekali. Nah untuk membahas tentang apa itu outlet untuk kaum duafa telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Denny M. Pondiu selaku inisiator outlet kaum duafa. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Toko serba ada biasanya lekat dengan usaha untuk mencari keuntungan. Namun ada yang berbeda dengan toko yang satu ini. Di bilangan Pamulang, Tangerang Selatan, berdiri sebuah toko pakaian gratis yang diperuntukkan bagi kalangan ekonomi tidak mampu. Toko bernama Outlet Duafa ini dibangun serupa dengan desain outlet trendy yang memajang pakaian dengan berbagai model. Setiap pengunjung bebas memilih 3 produk outlet Duafa seperti pakaian, tas, sepatu, dan buku hingga botol minum. Syaratnya pengunjung harus menunjukkan identitas diri seperti KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu. Pakaian yang sudah dipilih oleh kaum duafa kemudian dibungkus rapi dan cantik dengan paper bag oleh relawan outlet. Toko yang buka setiap hari ini dibangun oleh Denny Pondiu pada akhir 2015. Tujuannya untuk berbagi pakaian gratis kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pakaian ini dikumpulkan dari masyarakat yang menyumbangkan pakaian layak ke outlet duafa. Meski tidak baru, namun pakaian yang dipajang di sini terlebih dahulu disortir dan dicuci ke Binatu. Sehingga para pengunjung outlet duafa benar-benar mendapatkan pakaian yang layak pakai serta bersih. Dalam mengumpulkan pakaian layak pakai, outlet duafa menjaring kepedulian lewat media sosial dan menyediakan jasa penjemputan pakaian bagi penyumbang yang berdomisili di sekitar Tangerang Selatan. Ini luar biasa sekali ya, karena akhirnya banyak kaum duafa yang bisa terbantu oleh ide yang sangat luar biasa inspiratif ini. Tapi yang menarik, Matt, ini sepertinya seperti outlet yang biasa kita ketahui ya, untuk umum ya, tetapi ternyata ada yang khusus untuk kaum duafa. Dan mungkinkah pelayanannya juga sama seperti outlet yang tempat umum ya? Nanti kita tanya langsung ya. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Mas Denny. Halo Mas Denny, apa kabar? Kabar baik, Mas. Selamat datang di Halo Indonesia. Iya, Mas. Masih muda ternyata ya? Masih, Mbak Vince. Sama kayak saya ya. Baik Mas Denny, ini kalau kita lihat dalam pandangan orang ketika kita berbicara tentang outlet ya, tapi ini konteksnya adalah untuk kaum duafa. Nah kalau berbicara tentang outlet, ini adalah semacam seperti distro. Apakah memang sama seperti distro yang kemudian tidak menampakkan bahwa ini untuk kaum marginal nih? Ya, jadi outlet duafa mungkin gambarannya seperti distro, seperti butik, seperti toko pakaian, tapi ya ini diperuntukkan untuk kaum duafa, fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar. Jadi idenya pertama mungkin karena apakah ingin memberikan tempat karena melihat ada perbandingan yang cukup signifikan, misalnya kalau outlet di sana banyak orang-orang kaum menengah ke atas, tapi kalau yang untuk kaum duafa sepertinya tidak ada tempat untuk mereka. Apakah idenya awalnya dari itu? Jadi untuk ide awalnya sebenarnya lebih melihat ketika hari-hari besar sih sebenarnya, Mbak. Hari-hari besar ini mungkin dalam dekat ini kita udah masuki bulan puasa. Jadi kadang dari saya mungkin dulu pernah sempat melihat bahwa ya ketika 1 minggu mungkin sebelum Lebaran itu mungkin saudara-saudara kita ya mereka mungkin di depan mall, di depan ya toko-toko baju, dan di situ mereka cuman berharap ya ada pemberian dari
teman-teman kita yang mampu, yang sedang berbelanja, dan ya berharap ada. Jadi mungkin saya lebih ya harapannya saudara-saudara kita juga ini membutuhkan kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain. Mereka membutuhkan baju gitu. Oke. Ini kalau kita lihat dari tayangan tadi ya, Vince dan juga pemirsa, kita lihat desainnya itu tidak kalah dengan FO atau factory outlet yang katakanlah seperti di Bandung yang banyak diserbu orang ya. Jadi memang konsepnya sangat modern juga. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang outlet, Mas Denny, kan kita selalu bilang tidak hanya baju saja di dalam outlet, tapi ada barang-barang yang lain. Apakah juga sama di outlet kaum duafa ini ada barang selain baju? Oke. Jadi awal memang mulainya dari baju. Setelah baju ini semakin ke sini para donatur kita, para penyumbang kebaikan ini mereka mempertanyakan, Mas, apakah di outlet ini cuma menerima pakaian layak pakai kah? Nah ini dari teman-teman relawan yang memang kita udah jelaskan bahwa ya di sini kita siap menerima dan menyalurkan apapun dari bantuan, donasi, sedekah dari para donatur. Dan semakin ke sini ini termasuk AC, ini sudah masuk televisi, perkakas, handphone. Kita udah masuk handphone juga, walaupun handphone yang pisang dan sejenis kurang lebih yang jadul-jadul, kompor gas, dispenser, udah macam-macam sih. Baik, tadi Mas Denny bilang ada penyumbang, berarti di sini si penyumbang ini datang langsungkah ke tempat Mas Denny atau pertama kali ada hubungan dengan kerelawanan yang Mas Denny buat terhadap komunitas kaum duafa? Untuk awal kita tetap dengan sosial media. Kita dengan sosial media mungkin di situ banyak ya kenal dari teman-teman yang baru, akhirnya jadi berteman melalui sosial media itu, terjadilah interaksi. Untuk awal mungkin 1 tahun pertama itu saya menjemput. Jadi sampai di Bogor pun, sampai di Jakarta Utara pun, berangkat dari Pamulang memang menjemput donasi, tapi semakin ke sini ini semua pengiriman semua, Mbak. Ya dari donatur ini sudah, Mas, daripada kamu jemput ini kan jauh-jauh, ini cuma 1 plastik, nggak apa-apa Mas. Sekarang kan udah banyak jasa pengiriman, sudah sangat mudah, nggak apa-apa Mas, ini saya kirimkan gitu. Oke, tapi emang sampai saat ini apakah ada donatur tetap yang mengisi barang-barang yang ada di outlet? Alhamdulillah kalau donatur, Mas, dari pertama kali nyumbang mungkin mereka pengen tahu benar nggak sih ketika saya berdonasi, bersedekah pakaian layak pakai ke outlet duafa ini disalurkan. Jadi kita ada sistem mekanisme foto, mungkin untuk yang baru kita foto 10 baju yang dari penyumbang ini. Setelah kita foto ini ya Bu ya, bajunya ada 10, nanti akan kita salurkan untuk 10 penerima manfaat dan akan ada 10 foto. Dan dari donatur juga dari pertama tiap bulan ini sudah ada yang tetap juga. Mungkin awalnya mereka 10 potong, tapi semakin kesini akhirnya meningkat, bertambah jadi 20 potong, sekardus, dan ya semakin banyak sih. Baik Mas Denny, nanti kita mau tahu seperti apa sih masyarakat kaum duafa yang datang dan cara membelinya itu seperti apa. Tapi nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang bantuan kepada kaum duafa atau kaum marginal ini sangat luar biasa sekali, karena memang banyak di antara saudara-saudara kita yang ada di lingkungan sekitar kita ini banyak yang masih belum, ya katakanlah untuk beli baju saja masih susah. Ya, hidupnya tidak lebih cukup dari kita ya mungkin ya. Dan memang dengan cara memberikan tempat bagi mereka untuk mendapatkan benda-benda yang mungkin mereka butuhkan itu lebih baik ya. Betul sekali, tapi pertanyaannya adalah kemudian ketika ada barang-barang yang gratis, ini banyak kemudian yang banyak mengaku-ngaku. Entah itu barang baru atau bekas, kemudian mereka mengaku duafa atau kaum marginal, akhirnya mereka entah bikin surat miskin atau suratnya palsu, kemudian mereka ingin minta barang-barang yang ada di sana. Nah, kita akan tanya kepada Mas Denny, bagaimana kemudian syarat untuk mendapatkan barang-barang yang ada di sana, Mas Denny? Seperti apa sih syaratnya? Iya, jadi untuk penerima manfaat yang datang ke outlet duafa, ini cukup dengan
membawa KTP, surat keterangan tidak mampu, dan kartu keluarga. Tapi jika mereka tidak mempunyai semua, ini tidak diwajibkan, statusnya tidak diwajibkan gitu. Cuman dari relawan yang menjaga di outlet Duafa ini kita mempertanyakan aja, ketika ada ini untuk database kita sih sebenarnya. Gitu. Baik, itu tadi dari para penerima manfaat. Tapi bagaimana juga dengan yang memberikan benda-benda ini, pakaiannya seperti atau benda-benda berharga lainnya? Apakah juga ada disortir dan ada spesifikasi khusus agar bisa disumbangkan? Oke, jadi gini Mbak, ketika dari donatur berdonasi ke outlet Duafa menyumbangkan pakaian-pakaian layak pakainya, kita akan menerima dan akan melewati proses sortir yang dimana 10 baju, mungkin contohnya 10 baju mereka donasikan, belum tentu 10 baju ini masuk dalam kategori yang layak. Kategori layaknya seperti apa? Jadi kategori yang layak ini bisa dari baju yang kita cek mungkin di daerah-daerah tertentu yang mudah sobek, nah, itu kita cek bahwa benangnya ataupun apa, terus bercak itu kita nggak, bercak yang udah bener-bener terus rapuh itu kita nggak salurkan. Nah, jadi setelah dari 10 potong ini kita infokan secara personal ke donatur bahwa donasi 10 potong ini totalnya 6 yang kategori layak. Sisanya ini kita gudangkan, kita masuk dalam gudang gitu. Oke. Kabarnya juga ada ibu-ibu di sana yang ikut membantu dalam hal pembuatan kain perca? Ya, jadi barang-barang yang setelah disortir ini tidak ada satupun yang kita buang, kategori yang tidak layak itu. Ini kita mengolah kembali untuk kain perca yang dimana ibu-ibu mungkin yang pekerjaannya penerima manfaat kami itu yang aktivitasnya ikut di majikannya mungkin sebagai nah dari mereka kerja dari jam 7 sampai jam 10 mungkin selesai dari majikannya ini ke outlet Duafa kita mempadat karya, kita mengajarkan bahwa ini ada bahan ibu bisa olah dalam bentuk taplak kah, dalam bentuk keset, dalam bentuk ya macam-macam dan itu kita jual kembali kita tawarkan ke donatur. Kita tawarkan ke donatur itu dan ketika laku ini dananya dikembalikan penuh untuk ibunya. Baik, itu tadi berarti tidak langsung dibuang. Jadi yang tidak terpakai diolah lagi ya untuk bisa dijual kembali ya kepada donatur ya. Baik Mas, nanti kita masih melanjutkan setelah tayangan berikut ini kita akan lihat ternyata di outlet Duafa juga ada memberikan belajar gratis kepada anak-anak penerima manfaat ya. Baik, pemirsa berikut ini tayangan bagaimana belajar gratis yang diberikan oleh outlet kaum Duafa. Tak hanya memberikan sejumlah pakaian gratis terhadap masyarakat kurang mampu, outlet Duafa juga peduli pada pendidikan anak-anak dengan memberikan bimbingan belajar gratis. Seperti pengajaran bahasa Inggris dan sekolah mengaji gratis bagi anak-anak kurang mampu di sekitar Tangerang Selatan. Dengan mengundang beberapa mahasiswa dan pelajar untuk menjadi relawan pengajar, belajar gratis ini diadakan setiap hari Senin hingga Jumat di sore hari. Kegiatan belajar bahasa Inggris gratis di outlet Duafa dilakukan dengan sistem yang berbeda dari sekolah formal, seperti melalui lagu, pemutaran video, dan gerakan-gerakan yang menyenangkan bagi anak-anak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan anak-anak dalam memahami pelajaran bahasa Inggris dan mendekatkan para pengajar dengan anak-anak. Hingga kini, outlet Duafa telah membantu 1.800 warga kurang mampu dan mencerdaskan puluhan anak-anak. Kini anak-anak tersebut semakin lancar menyebutkan kata-kata benda dalam bahasa Inggris berkat pelatihan dan pendekatan kesabaran para pengajar. Baik, ini kalau kita lihat bukan hanya dari pakaian saja atau perlengkapan dalam rumah tangga, tapi juga ada faktor dari edukasinya atau pendidikannya. Menjadi pertanyaan, kemudian kalau ada pendidikan berarti ada relawan yang ikut mengajar di sana. Nah, kita akan tanyakan siapa saja yang menjadi relawan yang mengajar di sana. Mas Dani, apakah ada kualifikasi khusus untuk mengajar di sana dan siapa saja relawan yang ikut mengajar? Oke, jadi ketika kita buka kelas bahasa Inggris, ini kita bekerja sama dengan Indo Relawan. Jadi Indo Relawan ini kan yang menyediakan, ya kita mau nyari pekerja sosial, aktivitas kerelawanan ini di Indo Relawan. Jadi kebetulan pada saat kita buka aktivitas itu,
sangat banyak yang mendaftar dan di situ kita melihat kelayakan itu ada tim yang menentukan bahwa oh ini relawan ini yang beraktivitas yang bisa mengajar di outlet Duafa. Apakah nama relawan tersebut seperti yang tertulis di kaos Mas Denny, ya, Pasukan Langit? Pasukan Langit ya. Jadi semua kerelawanan kita, teman-teman ini namanya relawan Pasukan Langit. Gitu. Latar belakang para penerima manfaat untuk yang belajar gratis ini apa saja? Apakah mereka orang tuanya ada yang pemulung atau asisten rumah tangga atau siapa? Ya, jadi awal kita buka kelas bahasa Inggris sebenarnya lebih melihat ketika ibunya datang pulang kerja dengan anaknya, ini dari teman-teman akhirnya mengusulkan kenapa enggak sayang kalau anaknya ini cuman datang ngambil baju, mereka keluar dari outlet itu cuman bermain, kenapa enggak kita buatkan suatu kelas. Akhirnya tercetuslah kelas bahasa Inggris dan memang orang tua mereka ini ada yang tukang ojek, ada yang supir angkot, ada yang asisten rumah tangga, buruh dan lain-lain, buruh pabrik ya, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi kalau kita coba melihat anak-anak tadi, apakah memang mereka di luar outlet Duafa ini mereka bersekolah di sekolah formal atau tidak? Oke, jadi termasuk anak-anaknya mereka ada yang bersekolah formal dan ada juga yang tidak bersekolah, mungkin contohnya kayak anak jalanan dan anak terlantar itu dengan kita buka kelas bahasa Inggris akhirnya berbaur sama teman-teman yang sebayanya gitu. Dan anak-anak ini berapa jam sekali dalam satu hari untuk belajar? Kalau kelas bahasa Inggris itu kurang lebih 1,5 jam. Selain kelas bahasa Inggris ada juga yang lain? Di hari Jumat kita ada kalau di hari Jumat ini hari anak, jadi ada pengajian anak, pengajian rutin dan kita ada pemutaran film memang khusus untuk hari anak. Kelas bahasa Inggris ini dari Sabtu sampai Selasa. Baik Mas Denny, menarik sekali perbincangan kita. Namun kita masih harus jeda dulu ya Mas ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas outlet untuk kaum duafa. Dan kalau kita berbicara dari sosok Mas Denny yang kita tahu beliau masih muda, tapi kemudian mempunyai inspirasi yang sangat luar biasa untuk membantu lingkungan yang ada di sekitarnya dengan mendirikan outlet untuk kaum duafa. Ini tidak mudah, Vinca, karena apa? Membutuhkan nyali yang besar, ya, karena mereka harus berhadapan dengan masyarakat yang luar biasa besar dan kemudian untuk mendapatkan donatur awalnya saya yakin tidak mudah, karena mungkin banyak cibiran, kemudian mengatakan, aduh, untuk apa sih kegiatan seperti itu, lebih baik lakukan sesuatu yang menghasilkan dalam hal konteks materi. Mas Denny mungkin juga meninggalkan kenyamanannya ya, mungkin bergaul dengan teman-teman yang lain ya. Mungkin dengan ini kita melihat sebenarnya tujuan besarnya apa ya nanti akan dicapai ya. Makanya kita undang hari ini beliau ke sini supaya menginspirasi teman-teman muda yang ada di luar untuk sama-sama jauh lebih berbuat positif dalam hidup ya. Kita kembali ke Mas Denny. Mas Denny, saya yakin ini tidak mudah untuk memulai di awalnya. Kira-kira kendala apa saja yang dihadapi sedari awal dan kemudian sudah berapa lama sebenarnya ini sudah berdiri? Oke, outlet Duafa ini awalnya dari Yayasan Bekas Beramal. Jadi mungkin legalitas kita ini Yayasan Bekas Beramal sudah berdiri itu tahun 2014. Jadi tahun 2014 kita mengumpulkan, jadi tetap mengumpulkan pakaian. Setelah terkumpul ini kita laundry, terus kita salurkan. Jadi kalau dulu Bekas Beramal ini lebih setelah terkumpul kita membawa barang-barang bantuan ini sampai ke luar pulau. Dan paling jauh saya pernah bawa itu sampai ke Papua, ke Ambon, ke Makassar, dan ya Solo, Jogja, kalau daerah Jawa. Setelah 1 tahun ya akhirnya tercetuslah outlet Duafa. Gitu. Jadi outlet Duafa ini lebih ke kalau kita salurkan ke luar kota kan setidaknya butuh kos dan lain-lain dan bisa dibilang mungkin per bulan sekali atau per 2 bulan, tapi dengan terpikirkan soal outlet Duafa ini kita tiap hari, dimana tiap hari ini bantuan semakin banyak yang masuk, kita nggak setelah kita sortir kita nggak terjadi menumpuk atau apa, ini langsung kita
kita salurkan gitu. Oke, sebenarnya inisiasi di awal ini sendiri apakah dimulai dari Mas Denny sendiri atau kemudian ada beberapa teman yang ikut dalam komunitas Mas Denny, kemudian akhirnya muncullah ide untuk menciptakan outlet untuk kaum duafa? Jadi untuk awal memang dari saya pribadi lebih pengen berbagi sih Mas. Pengen berbagi, cuman pada saat itu saya nggak tahu dan tidak ada pemberian, kira-kira pemberian yang terbaik ini apa yang bisa saya berikan. Dan secara tidak langsung saya coba lihat lemari saya, mungkin ya lemari nggak terlalu besar gitu. Setelah saya buka ini banyak tumpukan lah Mbak, tumpukan baju-baju, bisa dibilang ini baju-baju yang sudah hampir 2 tahun dalam lemari. Saya coba bongkar semua dan saya rapikan. Setelah saya rapikan, udah di situ saya berniat gimana caranya baju ini walaupun bekas ataupun saya mau salurkan. Dan pertama kali itu saya salurkan di Bantar Kali Ciliwung. Itu untuk 15 sampai 20 orang pada saat itu. Masih belum terpikirkan bahwa mereka ini penerima manfaat. Yang penting gimana caranya, saya punya baju, saya nggak punya apa-apa, ini yang saya mau bagi. Dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya. Dan setelah saya berikan, di situ saya mendapat banyak pesan sih. Jadi pesannya, oh iya gitu. Mereka senang, saya juga. Jadi memang nggak ada beban sama sekali di antara saya dan si. Oke, ini kita lihat kan kalau Mas Denny sangat aktif ya Vince ya, berada di outlet kaum duafa. Menjadi pertanyaan adalah ketika Mas Denny masih muda, kemudian pure, murni di kegiatan sosial di outlet kaum duafa. Lalu kemudian bagaimana cara Mas Denny, kemudian mungkin banyak yang bertanya, bagaimana cara Mas Denny memanage dan juga kehidupan pribadi dari Mas Denny? Iya Mas, jadi setelah saya dapat pemikiran tentang bekas beramal, mengumpulkan baju-baju, setelah itu terkumpul kita bagikan, saya lebih hidup ini ya dicukup-cukupkan Mas, dalam artian ya mungkin sebelum saya mendapatkan pemikiran tentang bekas beramal, saya sangat ya banyak diberi rezeki, tapi di situ mungkin kata cukup nggak ada, kata syukur itu sangat jauh dari pribadi saya. Dan setelah saya dapatkan bekas beramal, menjalankan, kembali lagi pesan-pesannya sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dan ya saya ada aktivitas lain, saya bekerja juga, saya menjual ya sejenis wedang jahe kurang lebih gitu, cuman versi Makassar, kebetulan saya dari Sulawesi. Saya jualan dan banyak pengurusan dari teman-teman. Ada yang, Mas kamu bisa bawa mobil nggak? Saya bisa bawa mobil. Mas kamu bisa ngecat? Saya bisa ngecat. Jadi macam-macam, jadi semua pengurusan bisa dibilang ya saya terima, dan nggak ada sih kata nggak bisa gitu. Baik Mas Denny, sebenarnya lalu tujuan besar Mas Denny apa sih? Kan Mas Denny sudah mendirikan ini dan sekarang sudah banyak yang menerima manfaat dari apa yang sudah Mas Denny bangun. Tujuan besarnya nantinya itu apa? Tujuan besarnya harapannya outlet duafa ini bisa ada di seluruh Indonesia. Karena ketika outlet duafa bisa berdiri di tiap-tiap provinsi, satu aja Mbak, ini ya kita akan lihat manfaatnya ketika satu outlet ini buka, sangat ini sih Mbak, sangat membantu. Dan di situ kita bisa tahu bahwa ternyata kebutuhan sandang ini sangat penting dan masih banyak saudara-saudara kita, sahabat kita di luar sana ini yang masih membutuhkan bajunya. Mungkin ya masih malam, ada yang tidur ya kondisinya masih kedinginan gitu ya. Lagi ya harapannya bisa buka, karena kan bukan cuman kebutuhan sandang, nanti kedepannya ya bakal banyak lah yang bisa diterima. Ini kalau kita lihat outlet pertamanya kan ada di Pamulang, Tangerang Selatan ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa respon atau tanggapan dari masyarakat sekitar yang melihat outlet kaum duafa ini sendiri? Dari masyarakat sendiri, kebetulan outlet kita di Pamulang yang pertama ini lokasinya dalam komplek Mbak. Nah itu 1 bulan pertama 2 bulan berjalan ini masih kurang ini, tapi semakin kesini
akhirnya dari warga setempat udah mulai mengumpulkan juga gitu, dan ternyata setelah mereka melihat ya, wah seru ya Mas ya, tiap hari Jumat ada yang datang ngaji, tiap hari Sabtu sampai hari Selasa ada yang belajar, dan baju-baju kita juga ini yang sudah lama di lemari daripada dimakan tikus, serangku dan lain-lain, mending didonasikan. Mungkin bagi kita ini sudah kurang layak, nggak fashionable, nggak apalah dan lain-lain, tapi bagi penerima manfaat belum ada sih Mbak, ya mudah-mudahan kedepannya lancar-lancar aja. Mereka itu keluar dengan 2 tangan terbuka itu tersenyum, dan ini barang baru bagi mereka. Baik, Mas Didi, maaf, tadi sudah berapa donatur dan sudah berapa penerima manfaat? Penerima manfaat kurang lebih 1.800 orang. Baik, dan semoga semakin banyak lagi ya Mas Didi. Dan tadi seperti Mas Didi inginkan, yaitu ingin sampai di seluruh provinsi. Seluruh Indonesia. Iya. Baik, terima kasih Mas Didi. Semoga outlet duafanya juga bisa menjangkau lebih banyak lagi. Amin. Ya pemirsa, kami masih akan memberikan informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, seiring dengan berjalannya waktu, cinta kasih yang diberikan Yayasan Buddha Seci hingga kini terus berkembang. Dimulai dengan hanya kegiatan kunjungan kasih ke panti asuhan, namun kini sudah menjangkau luas. Ya, sejak berdiri, Yayasan Buddha Seci telah memberikan bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan bencana hingga bantuan untuk pasien dengan penanganan khusus. Sebuah niat yang baik perlu diwujudkan dengan berbuat baik kepada sesama. Hal ini yang mendasari terbentuknya kegiatan bakti amal yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia. Dimulai dengan kegiatan kunjungan kasih ke panti asuhan dan panti jompo, misi awal yang merupakan misi pertama Yayasan Buddha Seci Indonesia yang telah dijalankan sejak tahun 1993, kini sudah berkembang dengan berbagai kegiatan bakti amal. Di antaranya, bantuan biaya hidup, biaya pendidikan anak asuh, bedah rumah, bantuan bencana, hingga bantuan untuk pasien dengan penanganan khusus. Bertujuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, misi amal yang dijalankan Yayasan Buddha Seci memiliki cara tersendiri dalam menyalurkan bantuannya, yaitu dengan terjun langsung memberikan bantuan ke lapangan tanpa perantara, baik untuk si pemberi maupun untuk penerima. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan berupa materi, Yayasan Buddha Seci juga melalui relawannya memberikan pendampingan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat hidup. Dengan membantu yang kurang mampu serta membangkitkan semangat hidup mereka yang berkesusahan, diharapkan dapat menjadikan kualitas hidup mereka yang berkekurangan menjadi lebih baik. Tim Liputan DAI TV. Ya, Himpunan Pengajar PAUD Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Aku Anak Jujur atau disingkat dengan Gernas Manjur di Seci School, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gerakan ini bertujuan menjadikan pembangunan karakter sebagai pondasi pendidikan bagi anak usia dini. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei kemarin, Himpunan Pengajar PAUD Indonesia atau Himpaudi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan Gerakan Nasional Anak Jujur di Seci School, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gerakan Nasional Anak Jujur ini bertujuan menciptakan pendidikan usia dini berbasis pembangunan karakter melalui dongeng, lagu, dan permainan. Sebab saat ini mayoritas sekolah PAUD di Indonesia berfokus pada pendidikan akademik. Banyak orang-orang dewasa yang belum mampu mengendalikan diri, belum juga mampu bersikap dengan sesuai kata dan perbuatan. Sehingga kami merasa perlu kilas balik ke belakang bagaimana persiapan di usia dininya. Dan berdasarkan pantauan kami, berdasarkan pengamatan kami, observasi terhadap hasil-hasil pembelajaran di lembaga PAUD, memang ternyata guru-guru kami lebih fokus kepada membaca, menulis, dan berhitung. Padahal yang dibutuhkan untuk hidup adalah bagaimana mereka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, memiliki pengendalian diri terhadap berbagai keinginan mereka. Oleh karena itu, kami merasa dan berkeyakinan untuk membangun negeri ini, fondasinya harus di usia dini. Pembangunan karakter jujur pada anak telah masuk ke dalam kurikulum tahun 2013 yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan Gerakan Nasional Anak Jujur ini dapat menjadi implementasi yang baik dari isi kurikulum tersebut.
2013 pendidikan anak usia dini itu terlihat pada kompetensi dasar yang ada dan kompetensi inti. Jadi awalnya di kompetensi penjabarannya ada di kompetensi dasar. Jadi itu sudah ada dari sikap-sikap, mulai dari kompetensi dasar 1, kemudian kompetensi dasar 2 itu ada di situ sikap-sikap. Sikap itu mulai dari kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, semua masuk ada di sana. Suci School adalah salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis pembangunan karakter anak. Selain pelajaran akademik, Suci School menyisipkan kegiatan mendengarkan dongeng, menyanyi dan menari sebagai sarana pembangunan karakter anak. Sebab keindahan sebuah kelompok tergantung pada pembinaan diri tiap individunya. Yeremia Tera, Fajar Agustino, Dai TV. Kita ke informasi lain, pemirsa, keberadaan suaka marga satwa Bukit Rimbang, Bukit Baling adalah habitat dari beragam tumbuhan serta satwa langka, seperti harimau, kucing hutan, dan kambing hutan. Ya, tidak heran bila kekayaan hayati ini kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan gudangnya penelitian ekosistem alam Indonesia. Penelitian hayati merupakan upaya untuk mengenal kekayaan alam, seperti yang dilakukan sekelompok mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta yang terjun langsung ke kawasan Rimbang Baling Riau untuk mengetahui keragaman hayati yang hidup di sini. Beberapa peralatan disiapkan untuk mendukung proses penelitian, di antaranya GPS dan tali ukur yang berfungsi memetakan pergerakan mamalia di kawasan Rimbang ini. Seperti jejak yang ditemukan ini, setelah mengukur lebar dan kedalaman jejak, maka diketahui bahwa ini adalah jejak babi hutan yang hidup di wilayah ini. Ya, kalau sebenarnya kapan aja kalau kita, tapi kalau misalnya untuk ketemu tidak langsung kapan aja. Tapi kalau untuk ketemu langsung kesempatan itu lebih bagus itu pagi. Pada pagi hari. Jam 6 sampai jam 9 itu masih beraktivitas gitu ya, terutama yang mamal-mamal di pohon seperti primata, bajing dan segalanya gitu. Karena kalau siang umumnya istirahat. Proses penelitian tumbuhan tak jauh berbeda dengan meneliti mamalia. Kali ini kami bersama Noverita dan tim akan meneliti keragaman tumbuhan jamur yang ada di Rimbang Baling. Ketika melihat jamur, kami langsung mengidentifikasi bentuk dan jejak sporanya untuk mengetahui spesies dan potensi untuk dibudidayakan. Beruntung kali ini kami menemukan satu jamur besar yang langka. Tim peneliti lalu mengambil sampel untuk identifikasi lebih lanjut. Jamur yang boleh dikatakan kelompok jamur berpayung ya, karena bentuknya ada payungnya seperti ini kan tudungnya. Ini lumayan besar. Di luar ada jenis yang sebesar ini, contohnya Trametes, jamur yang bersasi di rayap memang ada sebesar ini. Peran manusia sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui penelitian, para mahasiswa dapat mengenal beragam jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di alam, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan. Tim Liputan DAI TV. Baik, kita beralih ke Aceh pemirsa. Menyusuri objek wisata Pulau Weh, Sabang Aceh, Anda akan banyak menemukan benteng peninggalan Belanda dan Jepang. Nah, pada berikut ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi benteng yang berlokasi di Gampong Tapak Gajah, Kelurahan Imewule. Seperti apa? Berikut tayangannya. Sabang, kota yang terletak di Pulau Weh, sebuah pulau yang terletak di posisi terluar dan merupakan pintu gerbang wilayah barat Indonesia. Pada tahun 1896, Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transit barang-barang, terutama hasil pertanian Tanah Deli, Aceh, dan juga dunia. Sejarah Sabang meninggalkan banyak kenangan tentang masa penjajahan. Benteng-benteng peninggalan masa kolonialisme Jepang di Sabang kini menjadi bukti bahwa Sabang pernah jadi rebutan. Seperti benteng pertahanan Jepang yang berlokasi di Gampong Tapak Gajah ini misalnya. Dibangun pada Maret 1942 di seluruh Pulau Weh. Benteng ini ditujukan untuk persiapan menghadapi Perang Asia Pasifik. Kenapa di Sabang misalnya banyak sekali benteng? Terutama adalah benteng yang dibangun oleh Jepang. Karena kawasan Sabang itu merupakan salah satu kawasan yang tidak begitu terganggu. Artinya lebih aman, lebih nyaman menyelamatkan diri. Sehingga ketika Jepang datang ke Indonesia dan juga ke Aceh, dia
pada dasarnya adalah dalam rangka untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jadi salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun benteng. Sehingga sampai sekarang benteng di sana termasuk yang banyak dijumpai. Salah satu benteng yang sangat terkenal dan diminati oleh wisatawan adalah situs benteng Jepang Anoi Itam. Terletak di Kecamatan Sukajaya, sekitar 14 km dari pusat kota Sabang, benteng ini mengambil nama pantai yang dekat dengannya, Pantai Anoi Itam atau Pantai Pasir Hitam. Tingginya minat pengunjung untuk mengeksplorasi situs sejarah di kota Sabang membuat situs benteng Jepang ini ramai dikunjungi wisatawan. Tidak hanya sekedar berkunjung, wisatawan yang datang dari berbagai daerah ini juga memanfaatkan keindahan alamnya untuk melakukan sesi pemotretan. Sekedar melihat benteng pun tak ada salahnya. Para wisatawan mengaku takjub melihat situs bersejarah ini. Tim Liputan DAI TV. Baik, ini kalau kita lihat memang Pulau Weh ini sangat luar biasa indah karena kebetulan saya juga pernah ke sana dan melihat pemandangannya sangat luar biasa. Saya juga sudah dapat sertifikat 0 km Indonesia. Wow, dan tapi ada yang mengkhawatirkan ya di sana karena jadi objek vandalisme ya untuk coret-coretan. Iya, betul sekali. Memang harus lebih cinta lagi ya. Betul. Baik, kita beralih ke informasi tentang cuaca. Pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo.tv. Saya Vincur Bintang. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.